Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadina Oktesyauni dengan NIM 23231075. Nah, tujuan saya di sini yakni ingin menjelaskan mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu organ luar reproduksi wanita. Nah, seperti yang kita tahu, reproduksi ini ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luarnya ini yang pertama seperti pada gambar. Di sini kita dapat melihat organ-organ luar reproduksi wanita. Yang mana yang pertama ada labia mayor atau bibir luar vagina yang tebal berlapiskan lemak. Yang kedua, mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang membukit. Lalu ada labia minor atau bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi lemak. Selanjutnya, klitoris, yaitu tonjolan kecil disebut juga kelentit. Selanjutnya, orifisium urethrae atau muara saluran kencing tepat di bawah klitoris. Yang terakhir ada himen atau selaput darah, berada di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya ya, teman-teman. Ada vagina ovis, labium minus, literial ovis, labium major, dan di sini. Nah, kita next. Nah, pada organ dalam wanita itu juga terdapat ovarium atau indung telur. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Nah, di sini adalah ini ovarium. Di sini ovarium ya, di pada gambar. Selanjutnya, oviduct atau tuba Fallopi berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada di oviduct. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Nah, selanjutnya uterus. Nah, uterus pada gambar ini yang berdiri di sini ya, teman-teman, ada gambar uterus. Nah, uterus ini merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Jadi, dari awal hingga sampai dilahirkan janin di ovarium atau di ovarium, maaf, di uterus atau di rahim. Selanjutnya, vagina ialah sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Nah, ada pada gambar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Yang pertama itu tahap folikel rata-rata terjadi 10-14 hari. Yang mana produksi ovum terjadi pada rongga yang kecil sekali dalam ovarium yang disebut folikel. Terlihat pada gambar seperti ini ya, teman-teman. Lalu pembesaran folikel menghasilkan estrogen atau oestradiol yang menyebabkan uterus siap untuk implementasi embrio atau uterus lapisannya menebal. Setelah tahap folikel tadi, kita lanjut dengan tahap ovulasi yang terjadi 1 hari, di mana folikel membesar dan memecahkan dinding ovarium. Ovum dilepaskan ke saluran telur atau tuba Fallopi, biasanya hanya satu yang dilepaskan pada satu saat. Yang ketiga yaitu tahap luteal yang rata-rata terjadi 10-14 hari, yang mana jaringan kuning mengisi folikel setelah ovulasi disebut corpus luteum. Nah, ini ada gambarnya yang kuning ini ya, teman-teman. Atau badan kuning mengeluarkan progesteron yang memelihara ketebalan uterus jika kehamilan terjadi. Jadi, progesteron yang memelihara ketebalan rahim kita jika adanya kehamilan.
Nah, selanjutnya fase menstruasi, yang mana yang pertama itu fase menstrual atau desquamasi, di mana suatu rangkaian perubahan siklus yang terjadi pada endometrium uterus setiap bulan sebagai responnya terhadap perubahan kadar plasma hormon-hormon ovarium. Fase menstruasi yang biasa wanita-wanita rasakan yaitu sekitar dari hari 1 hingga kelima atau bahkan paling lama itu biasanya 9 hari. Pada tahap ini, uterus menebal semua kecuali bagian terdalam endometrium. Stratum fungsionalis dilepaskan dari dan keluar melalui vagina pada hari pertama. Kadar FSH baru saja meningkat. Pada hari kelima, produksi estrogen dimulai. Selanjutnya yaitu fase regenerasi dan proliferasi. Fase proliferasi yaitu hari ke-6 sampai 14. Di bawah pengaruh peningkatan kadar estrogen, stratum basalis menghasilkan lapisan fungsional baru, stratum fungsionalis, sebagai lapisan baru yang tebal. Kelenjarnya membesar dan arteri spiralisnya meningkat jumlahnya. Yang terakhir yaitu fase prahaid, di mana progesteron dari korpus luteum bekerja pada endometrium menyebabkan arteri spiralis memanjang dan memilih secara kuat dan mengubah stratum fungsionalis ke suatu mukosa sekretori. Kelenjar uterus membesar, memilin dan mulai mensekresi nutrisi glikoprotein ke dalam rongga uterus. Hal ini juga distimulasi oleh progesteron. Bila kadar progesteron turun, misalnya implementasi tidak terjadi, arteri spiralis tegang dan spasme. Pada keadaan ini, sel-sel endometrium menolak 0 dan menolak O dan nutrien sehingga menyebabkan sel-sel itu mati. Arteri spiralis berkonstruksi suatu saat akhir dan kemudian tiba-tiba relaksasi dan membuka lebar. Darah deras mengalir dan memenuhinya yang menyebabkan kapiler luruh dan siklus uterus kembali ke hari 1 tadi. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bersatunya sperma dan sel telur yang merupakan awal mula kehamilan. Nah, jadi awal mula kehamilan itu ya dari fertilisasi. Beberapa hormon yang terlibat dalam proses fertilisasi dan kehamilan adalah yang pertama itu follicle stimulating hormone atau FSH yang fungsinya merangsang folikel untuk tumbuh besar dan matang. Yang kedua, hormon estrogen yang berfungsi merangsang pembentukan lapisan rahim. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH yang mendeteksi apakah kehamilan bisa terjadi atau tidak. Yang keempat, progesteron yang itu berfungsi mempersiapkan endometrium atau dinding rahim untuk menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi. Yang terakhir yaitu human chorionic gonadotropin atau HCG yang berfungsi diproduksi oleh plasenta dan dilepaskan ke dalam darah dan air seni sekitar 11 hari setelah pembuahan. Nah, proses fertilisasi ini bagaimana sih, teman-teman? Nah, jadi proses fertilisasi ini terjadi ketika pada waktu kontak seksual, sperma akan disuntikkan oleh serangkaian otot-otot yang mengalami kontraksi dari uretra laki-laki menuju ke vagina si perempuan. Meskipun jumlah sperma mencapai jutaan yang dapat masuk ke dalam vagina, teman-teman, tetapi yang sampai ke uterus hanya beberapa ratus saja. Beberapa sperma itu seterusnya akan masuk ke ovidak dan proses fertilisasi akan terjadi jika dalam ovidak ada sel telur yang sudah siap dibuahi. Nah, meskipun demikian, hanya satu sperma yang dapat melakukan fertilisasi. Sperma yang sampai pada sel telur akan melakukan penetrasi. Setelah terjadi fertilisasi, telur telah dibuahi menjadi embrio. Setelah 5 hari dari fertilisasi, embrio akan menempel pada dinding uterus atau dinding rahim kita. Di uteruslah embrio akan berkembang biak untuk menjadi bayi atau janin. Nah, ini dia teman-teman perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi tadi, yang mana pada gambar bisa kita lihat nih,
Nah, pada usia 4 minggu atau 1 bulan, sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Nah, ketika usia 8 minggu, sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Lalu usia 10 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badan. Nah, di usia 16 minggu, panjang janin sudah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Nah, ketika usia 40 minggu, panjang janin lebih kurang 40 cm dan pada akhirnya dinding rahim berkontraksi untuk mendorong bayi keluar sehingga janin sudah siap untuk dikeluarkan dan barulah bayi bisa keluar dari dalam uterus. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.